Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Yerika Pabuntang dari SMK Negeri 3 Toraja Utara, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berkesempatan untuk mewawancara Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Toraja Utara, yaitu Bapak Medi Karambe ST dan STMPD. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara beliau tentang praktik pengambilan keputusan selama beliau menjawab jadi kepala sekolah. Jadi langsung ke permasalahan pertama. Pertanyaan ini, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Mereka kasus dilema etika adalah kasus yang sering dan memang selalu terjadi di satu pendidikan sekolah mana saja itu. Ternyata yang namanya komunitas itu dilema etika itu pasti ada, karena setiap orang membawa pribadinya masing-masing, punya karakter yang berbeda-beda. Tugas dari pimpinan dalam hal ini kepala sekolah adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga kasus-kasus seperti ini itu diminimalisir terjadi di satu pendidikan. Ada banyak contoh sebenarnya kita bisa alami di SMK 3 Toraja Utara dengan beragam berbagai macam karakter guru-guru dan pegawai, begitu juga siswa, dan banyak yang dipakai. Misalnya saja bagaimana perilaku daripada guru di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Karena kita tidak bisa sendiri ada dari tenaga pendidik yang akan merasa bahwa tugasnya itu hanya sebagai pengajar saja, tidak menyadari bahwa tugas daripada pendidik itu selain mengajar, yang paling penting di sini adalah mendidik. Dalam ini mengubah perilaku peserta didik dari yang baik menjadi yang lebih baik. Itu adalah salah satu tugas yang paling penting adalah. Nah, bagaimana membangun etika atau karakter yang baik itu di berbagai kesempatan sering saya sampaikan bahwa kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi contoh bagi peserta didik kita, karena dari perilaku kita anak-anak kita bisa melihat seperti ini yang karakter yang harus mereka jadikan sebagai contoh. Yang pertama. Yang kedua, dalam hal integritas. Jadi guru ini pekerjaannya sangat mulia. Ini harus dibayari dengan kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan tugas itu adalah hal yang paling penting di dalam menguji integritas kita sebagai seorang pendidik. Misalnya datang lebih awal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam
mendidik anak-anak. Kita tidak boleh terlambat untuk masuk kelas memulai belajar. Kita tidak boleh lebih awal mengakhiri pelajaran sebelum waktu kelas kasar. Oleh sebab itu, sebagai kepala sekolah, langkah-langkah apa yang saya lakukan di sini adalah memberikan contoh sebagai jadi teladan bagi guru, supaya guru juga bisa mengikuti langkah-langkah apa yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah menempatkan diri sebagai guru profesional. Nah, sebagai guru profesional itu kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Harus menguasai terkait dengan materi apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena menurut saya untuk menciptakan tenaga yang terampil, terutama kita di SMK, tenaga siap pakai, maka harus membutuhkan guru-guru yang punya keterampilan yang tinggi. Ya, tidak akan mungkin kita bisa menghasilkan anak yang punya kualitas, anak yang punya skill apabila gurunya itu tidak memiliki kemampuan yang bisa diturunkan kepada siswa. Saya kira itu beberapa cerita saya berikan terkait dengan beberapa kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita SMK 3 Toraja Utara. Baik Pak, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Itu kasus seperti ini juga sering terjadi, saya kira. Yang namanya dua pendapat itu pasti orang akan mempertahankan pendapatnya, kan? Ya, disinilah kita sebenarnya melihat bukan atas kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan anak-anak kita, kepentingan peserta didik. Nah, apabila ada dua kasus seperti ini yang diyakini bahwa dua-duanya benar, kita akan memilih satu yang terbaik. Itu kita harus melihat secara universal, secara menyeluruh terkait dengan keputusan-keputusan yang kita ambil yang mana yang terbaik. Itu kita lihat dari kira-kira pengaruhnya terhadap orang banyak itu mana yang paling besar. Pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan kalau kita di sekolah, ya. Pengaruhnya terhadap keberpihakan peserta didik mana yang paling besar, itulah ya saya pikir menjadi keputusan yang terbaik pada dua hal yang dianggap bahwa sama-sama baik. Saya kira itu dalam. Ya baik Bapak, yang berikutnya selama ini apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan sih saya kira tidak ada yang terlalu terlalu sulit untuk dibicarakan, ya, karena satu kunci bagi saya itu adalah komunikasi. Ketika kita melakukan pendekatan terhadap guru, pegawai dalam hal ini adalah lewat jalur komunikasi. Kita carikan solusinya apabila ada permasalahan lewat komunikasi itu. Kita gali apa akar masalahnya dan kita tawarkan alternatif solusi. Dan saya kira siapapun apabila kita komunikasikan dengan baik persoalan apapun, apabila kita komunikasikan dengan baik, saya kira yang namanya manusia pasti akan mencari solusi yang kita tawarkan sepanjang solusi ini adalah demi kebaikan kita. Saya kira
kira itu komunikasi itu adalah kunci dari Jadi komunikasi itu kunci dari keberhasilan dalam penyelesaian masalah. Kemudian apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana dengan bentuk atau prosedur yang akan dijalankan? Iya, yang namanya permasalahan itu kita tidak pernah memprediksi bahwa kapan akan terjadi, kan? Sehingga bagi saya itu adalah penyelesaian persoalan itu harus diselesaikan secepat-cepatnya. Kalau hari ini terjadi, hari ini kita harus selesai. Kalau terjadinya kemarin, maka tidak ada lagi kasus yang terjadi. Jadi saya kira itu menurut saya kita tidak bisa membuat jadwal kapan penyelesaian suatu masalah dilema ketika itu, karena kita tidak pernah bisa memprediksi bahwa persoalan itu kapan terjadi. Jadi bagi saya begitu terjadi hari ini langsung diselesaikan, tidak boleh dibawa pulang dulu, apalagi ditunda. Dan kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, tim kerja di luar. Ya, saya kira bagi saya itu membentuk tim kerja di sekolah itu hal yang paling penting untuk membangun membangun kolaborasi baik, ini kerjasama yang baik, sehingga teamwork yang kita bentuk ini itu bisa secara bersama-sama menyelesaikan suatu persoalan dan melaksanakan tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab. Ya baik Pak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ada yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman ya, masalah pengalaman itu kedua ya, pasti kita selalu punya pengalaman ya, ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang buruk, ya kan? Ya, tapi bagi saya bahwa kasus dilema etika ini itu hendaknya menjadi suatu pembelajaran bagi kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi persoalan yang sama. Kira jadi penyelesaian secara keseluruhan untuk menghindari supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Ya, baik Bapak, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bapak Ridika Karambe, SPH dan SPMPD. Terima kasih atas waktunya Bapak, sehingga saya bisa wawancara Bapak hari ini. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yerika Pabuntang, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Saya berasal dari Toraja Utara dan instansi saya saat ini saya mengajar di SMK Negeri 3 Toraja Utara. Hari ini saya akan mewawancara salah satu kepala sekolah di Kabupaten Toraja Utara. Beliau adalah kepala sekolah SMP 2 Rantai Buah di Kabupaten Toraja Utara. Beliau bernama Prastenko SPD dan MPD. Selamat siang Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saat ini saya bisa mewawancara Bapak tentang pengambilan keputusan yang akan saya ajukan dengan beberapa pertanyaan panduan. Jadi saya akan langsung saja. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda atau Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk wawancara salah satu tugas di program guru penggerak
kelengkapan 9-nya. Ya. Oke, jadi pertanyaannya tadi langsung saja saya masuk di bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Kalau dilema etika itu masalah dua hal, yaitu pilihan yang sama-sama benar. Tapi kalau ada dua pilihan A dan pilihan B, pilihan A dan pilihan B itu sama-sama benarnya. Kemudian yang satu rujukan moral itu satu benar dan satu salah. Jadi yang saya lakukan biasanya adalah mengidentifikasi keduanya. Apakah dia masuk ke dilema etika atau dia masuk ke rujukan moral dengan definisi yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi saya kira itu. Jadi dilema etika dan rujukan moral sebetulnya hampir sama, tapi mungkin bisa dilihat dari segi paradigmanya saja yang berbeda. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Berarti ini salah satu kasus yang sering dihadapi di sekolah dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus di antara dua pilihan yang sebenarnya sama benarnya. Jadi saya langsung ke misalnya ada contoh, misalnya dalam ini masalah kedisiplinan. Karena biasanya yang masalah ini dalam penegakan kedisiplinan baik di gurunya maupun di siswanya. Tapi pada kesempatan wawancara kali ini saya akan ambil di gurunya. Jadi akhir-akhir ini karena masa pemilu, banyak guru yang terlibat di dalam anggota-anggota PPS. Jadi di sekolah kami juga ada beberapa guru yang terlibat dalam PPS karena memang sangat dibutuhkan di desanya. Jadi susah kita mau melarang mereka karena memang kebutuhan negara saat itu. Jadi karena tidak ada lagi sumber daya manusia yang bisa untuk mengisi tempat atau tugas itu. Sementara di lain sisi di tugas pokoknya di sekolah mereka sangat dibutuhkan oleh murid-murid untuk mengajar mereka. Jadi dua hal yang sama benarnya. Di lain sisi tugas mereka sebagai pendidik di sekolah mereka sangat dibutuhkan oleh murid. Kemudian di sisi lain di masyarakat mereka sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di lingkungannya. Jadi di kasus-kasus seperti ini sebagai seorang kepala sekolah sangat susah untuk bagaimana mengambil keputusan karena kalau kita melihat kedua tugas ini sama-sama tugas negara. Jadi itu yang menjadi masalah ya, karena memang terbatas sumber daya manusia di masyarakatnya sehingga salah satunya mereka harus masuk. Begitu dilemanya. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi memang sangat berat ya antara kasus dilema etika dengan tugas tanggung jawab. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi yang saya sudah lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini adalah bagaimana kepada guru yang misalnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu bagaimana mereka bisa membagi waktu karena kadang mereka tidak datang ke sekolah karena ada urusan bimtek atau karena ada tugas di masyarakat untuk mensosialisasikan tentang pemilu yang saat ini sedang berjalan. Jadi bagaimana mereka membagi waktu atau bagaimana mereka bisa bergantian dengan guru lain. Jadi ada guru yang menggantikan jamnya. Jadi mereka yang saling berkoordinasi sehingga murid tidak dikorbankan dalam posisinya. Tapi pasti ada saja sedikit masalah yang pasti akan muncul karena mungkin saja guru yang disuruh mengganti tidak ada jamnya. Jadi di situ biasa yang kami temukan. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang saya anggap efektif seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi guru ini saya sudah sampaikan. Jadi sedapat mungkin langkah terakhir nanti berikan tugas kepada siswa yang kelasnya ditinggalkan. Kemudian berikan penugasan kepada salah seorang guru mengawasi
murid yang mereka tinggalkan saat itu. Jadi ada pelimpahan tugas kepada guru lain, walaupun sebenarnya pada prinsipnya materi itu tidak akan sampai sepenuhnya karena guru lain yang akan menjalankan tugasnya. Tapi mau di apa, tugas yang dijalankan juga adalah tugas negara, jadi sangat penting. Dan bagaimana selama ini dengan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya karena selain karena di sekolah kan murid akan menerima materi dari gurunya langsung, itu yang menjadi masalah. Kemudian sedapat mungkin yang menjadi tantangan, saya memberikan semacam kesepakatan dengan gurunya bagaimana supaya materi yang mereka tinggalkan itu mereka bisa sampaikan untuk pertemuan berikut. Jadi mereka harus mempress pertemuannya bagaimana sehingga materi yang sudah lewat itu disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi kembali ke masalah tantangannya, jelas materi itu tidak akan sampai sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prosedur yang dijalani dengan normal. Jadi itu kira-kira. Oh ya, baik Bapak. Dan selanjutnya, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada hari itu atau pada tempat itu, atau bagaimana bentuk dari prosedur yang akan Bapak jalankan? Oke, jadi ada masalah yang bisa langsung diselesaikan saat itu, misalnya yang sangat butuh pengambilan keputusan saat itu. Kemudian ada juga masalah yang diselesaikan secara bersama-sama, meminta tanggapan dari guru lain. Itu misalnya kami selesaikan di rapat evaluasi kegiatan di setiap akhir bulan. Jadi di situ kami menyampaikan semua kasus-kasus yang terjadi, termasuk ketidakhadiran guru karena izin, sakit, atau termasuk yang tugas KPPS ini. Jadi di situ kami mencari solusi atas setiap masalah-masalah yang terjadi. Jadi bagaimana cara mengatasinya, guru-guru lain yang memberikan masukan. Karena jika kita sesuatu yang kita kerjakan secara bersama-sama itu pasti hasilnya atau keputusan yang diambil pasti lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh satu orang. Ya. Jadi itu langkah-langkahnya. Kemudian selama ini adakah seseorang atau faktor apa yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus dilema etika? Oke, jadi seseorang, bukan hanya seseorang tapi semua guru pasti memberikan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi di sekolah. Jadi setiap guru pasti memberikan saran bagusnya begini. Jadi makanya kami buat dalam sebuah rapat evaluasi semacam refleksi apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi faktor-faktor apa yang mempermudah yaitu adanya kolaborasi dari sesama guru yang ada di sekolah kami untuk menyampaikan masukan-masukannya bagaimana mengatasi setiap masalah yang terjadi. Jadi ada masukan dari guru-guru lain, jadi kepala sekolah tidak langsung mengambil tindakan tapi meminta masukan dari guru lain. Kemudian keputusan terakhir ada di tangan kepala sekolah untuk mengeksekusi masukan-masukan dari guru lain, apakah diterima atau tidak. Kira-kira begitu. Baik Bapak, yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengambilan keputusan yang masalah dilema etika memang sangat berat diambil dalam waktu yang singkat. Tetapi pada prinsipnya jika kita mau menerima masukan dari orang lain itu mungkin sesuatu hal yang mudah. Jadi ada kolaborasi dari pihak lain memberikan saran. Jadi bukan hanya dari guru-guru, termasuk juga dari siswa kita bisa dengar kan masukan-masukan. Jadi dari guru, dari siswa, kemudian dari komite sekolah, dari masyarakat atau dari orang tua siswa. Kita
kita bisa mendengarkan, kemudian baru kita bisa mengambil keputusan terbaik untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi di sekolah. Saya kira itu. Ya, baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya untuk saya bisa mewawancari Bapak tentang kasus dilema etika atau pendidikan moral. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rakyat 2 Kabupaten Toraja Utara. Saya Bapak Buntang, CGP Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara dan SMK Negeri 3 Toraja Utara mengakhiri wawancara saya hari ini. Terima kasih.